Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1. Nama saya Andika Zainur Rozidin dengan NIM 366 dengan rekan saya. Nama saya Naila Dwi Anita Natasha Putri dengan NIM akhir 368. Nama saya Eka Ananda Sulfiani dengan NIM akhir 374. Nama saya Salati Sananda dengan NIM akhir 355. Nama saya Latifah Fatimah Zahra dengan NIM akhir 364. Nama saya Dia Yatira dengan NIM akhir 357. Nama saya Putra Mahisar Widianto dengan NIM 387. Di sini kita akan membedah salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah administrasi publik Indonesia, yaitu korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial. Kasus ini adalah cerminan kegagalan etika di tingkat tertinggi. Kami akan menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip etika publik dilanggar dan bagaimana dampak moralnya terhadap negara dan rakyat. Untuk mengawali, mari kita simak fakta kasus dari rekan kami. Fakta, kasus, dan modus operandi. Analisis kasus, fakta, dan konteks. Kita perlu memahami konteksnya. Korupsi ini terjadi saat negara berada dalam bencana non-alam, di mana jutaan orang kehilangan pekerjaan dan membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Bantuan sosial yang dikenal dengan sebutan bansos senilai triliunan rupiah diamanahkan kepada Kementerian Sosial. Tokoh utama mantan Menteri Sosial, misalnya JPB, beserta 2 pejabat pembuat komitmen PPK diduga menerima suap atau fee sebesar Rp10.000 per paket sembako dari perusahaan penyedia bansos. Fee ini kemudian diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran ini bukan sekedar pencurian uang negara, tetapi juga perampasan hak rakyat yang sangat rentan. Penerimaan fee ini secara langsung berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas bansos yang diterima oleh masyarakat miskin di lapangan. Integritas kemanusiaan dan altruisme. Analisis etika menunjukkan bahwa kasus ini melanggar nilai-nilai fundamental. Pertama, integritas seseorang menteri seharusnya menjadi simbol kejujuran tertinggi, namun beliau justru mengkhianati amanah dengan menjadikan jabatannya sebagai alat memperkaya diri. Ini adalah bentuk kegagalan integritas total. Yang kedua, pelanggaran kemanusiaan dan altruisme. Etika publik mewajibkan pejabat untuk bersikap altruis, mengutamakan kepentingan orang lain. Korupsi bansos ini adalah contoh egois etis yang ekstrim, di mana pejabat mengambil keuntungan dari penderitaan rakyatnya sendiri saat krisis. Tidak ada alasan pembenar etis bagi seorang pejabat yang korupsi saat bencana. Tindakan ini adalah krisis moral dalam pelayanan publik. Pelanggaran etika juga terjadi pada aspek proses dan prinsip good governance, di mana mengenai netralitas, penunjukan penyedia bansos seharusnya didasarkan oleh profesionalisme dan harga terbaik, bukan karena adanya suap. Hal ini jelas melanggar prinsip netralitas dan objektivitas. Selanjutnya, akuntabilitas dan transparansi. Penggunaan anggaran bansos yang sangat besar tidak dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dana fee 10.000 yang dikumpulkan adalah bukti penyalahgunaan wewenang dan ketiadaan transparansi. Terakhir, keadilan atau equality. Korupsi ini menghasilkan ketidakadilan berlapis, di mana pejabat yang kaya akan semakin kaya, sementara rakyat miskin akan menerima sembako yang berkualitas rendah atau jumlah yang berkurang. Ini adalah bukti diskriminasi struktural yang diakibatkan oleh keserakahan pejabat. Deontologi vs teleologi. Untuk membedah kasus ini lebih dalam, kita gunakan 2 kerangka teori etika normatif dari sudut pandang etika deontologi, etika kewajiban,
Tindakan korupsi ini adalah salah secara moral mutlak, terlepas dari apapun dampaknya. Pejabat telah melanggar kewajiban moral dan sumpah jabatan. Sementara dari sudut pandang etika teleologi atau utilitarianisme, etika tujuan, tindakan ini juga gagal total. Tujuan dari bansos adalah memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, rakyat miskin. Namun, korupsi ini justru menciptakan kerugian terbesar bagi kelompok terbanyak dan manfaat pribadi, hanya untuk segelintir koruptor. Oleh karena itu, tindakannya tidak dapat dibenarkan dari sisi tujuan etik. Dampak sosial dan politik. Dampak dari kasus ini jauh melampaui kerugian finansial negara. Pertama, erosi kepercayaan publik yang sangat dalam. Rakyat kehilangan keyakinan bahwa pejabat tinggi negara benar-benar bekerja untuk mereka. Ini merusak citra seluruh instansi pemerintah. Kedua, dampak sosial ekonomi. Bansos yang berkurang kualitas dan kuantitasnya secara langsung memperburuk kondisi masyarakat yang tengah berjuang melawan krisis. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pemulihan ekonomi justru diselewengkan. Ketiga, pelanggaran etika ganda. Perbuatan ini terjadi pada saat genting pandemi, yang seharusnya menjadi faktor pemberat dalam hukuman karena menunjukkan tidak adanya empati dan kemanusiaan. Solusi dan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan beberapa hal dalam penegakan etika. Yang pertama, melakukan pengawasan multilapis, seperti memperketat audit dan pengawasan internal serta eksternal seperti BPK dan KPK dalam setiap pengadaan darurat. Yang kedua, transparansi antar kontrak, yaitu seluruh proses pengadaan bantuan sosial yang ada harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Dan yang terakhir yaitu penguatan whistleblowing system dengan melindungi dan mendorong pegawai internal untuk melaporkan tindakan penyimpangan yang terjadi tanpa adanya rasa takut. Kesimpulannya, kasus korupsi bansos COVID-19 adalah panggilan darurat bagi administrasi publik untuk kembali pada nilai-nilai dasarnya, yaitu integritas, altruisme, dan keadilan. Etika bukan hanya aturan, tetapi komitmen tertinggi untuk melayani rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.